sebagai moderator yang akan menemani acara kita pada sore hari ini. Webinar ini membahas belajar bahasa visual dari sinematografi untuk memberikan materi bermanfaat kepada mahasiswa seputar sinematografi dalam perfilman. Bahasannya sangat bermanfaat sekali, bukan? Tapi tenang aja teman, gak usah bingung karena kita akan langsung mendengarkan materi seputar sinematografi dalam perfilman oleh pemateri kita hari ini. Oh ya, sebelum itu aku mau nanya nih sama teman-teman. Udah pada tahu belum pemateri kita hari ini? Kalau udah ada yang tahu, sebut di kolom komentar ya. Nah, ya betul. Pemateri kita hari ini adalah Bapak Ipung Rahmat Syaiful. Yuk kita langsung sapa aja Pak Ipung. Halo Pak Ipung, apa udah ada di ruangan Zoom? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Ipung. Selamat sore Bapak dosen, Ibu dosen, dan adik-adik kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah buat kita semua, karena ini pembelajaran ya. Saya juga lagi belajar juga, kalian juga belajar. Mari kita belajar bersama-sama di hari ini. Terima kasih. Pak Ipung sepertinya udah semangat banget ya mau menyampaikan materi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ya, bismillah. Oke, teman-teman juga harus lebih semangat lagi ya. Nah, sebelum itu aku mau bacain tentang biografi dari Bapak Ipung. Jadi Bapak Ipung Rahmat Syaiful adalah seorang sinematografer asal Indonesia kelahiran 2 Juni 1971. Beliau memulai karir sebagai penata kamera lewat film Mengejar Matahari pada tahun 2004. Sebelum kuliah di Institut Kesenian Jakarta jurusan sinematografi, Bapak Ipung sempat kerja jadi penata letak di beberapa koran ibu kota. Bosnya waktu itu Eros Jarot nyaranin dia buat lanjut kuliah sinematografi di IKJ. Setelah lulus, Pak Ipung mulai karirnya sebagai asisten penata kamera Yudi Datau di film Arisan dan banyak belajar soal teknik manajemen dari sana. Film pertamanya sebagai sinematografer adalah Mengejar Matahari, garapan Rudi Sudjarwo. Dan lewat film itu, dia dapat piala citra pertamanya yang nggak disangka sama sekali karena saingannya pada saat itu senior semua. Sejak itu, Bapak Ipung dikenal sebagai salah satu sinematografer top bareng nama-nama besar lain kayak Yudi Datau, Ical Tanjung, dan Yadi Sugandi. Sampai sekarang, beliau udah 10 kali masuk nominasi dan menang 4 piala citra buat pengarah sinematografi terbaik. Sebelum kita mulai acaranya, saya ingin memberikan beberapa peraturan di ruang Zoom. Pertama, pastikan untuk mematikan mikrofon teman-teman selama sesi, kecuali saat diminta untuk berbicara. Yang kedua, silakan gunakan fitur raise hand jika teman-teman ingin bertanya atau memberikan komentar. Setelah presentasi selesai, akan ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi pastikan untuk menyiapkan pertanyaannya. Sebelum itu, saya akan menyebutkan film-film apa saja yang sudah digarap oleh Bapak Ipung. Jadi di tahun 1999, ada film Kambing Kampung Kena Pukul, di 2004 ada film Mengejar Matahari, dan Lovely Luna, di 2005 ada film Janji Johnny, dan untuk Rena, di 2006 ada Berbagi Suami, di 2007 ada film Kala, di 2008 ada Trimas Getir, di 2009 ada Pintu Terlarang, di 2011 ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, di 2011 ada The Mirror Never Lies, di 2012 ada Habibie dan Ainun, di 2002 dan ada Kita Versus Korupsi, lalu Raya Cahaya di Atas Cahaya, di 2013 ada Ketika Bung Diende, Mursala, dan Genting Sriwijaya. Di 2015 ada Surga Yang Tak Dirindukan, lalu Guru Bangsa Jokro Aminoto, dan Nai. Di 2016 ada Tiga Sri Kandi, lalu Rudy Habibie. Di 2017 ada Banda The Dark Forgotten Trail, lalu film A, Aku Benci dan Cinta, dan Insya Allah Sah, lalu Stip dan Pensil, yang terakhir Surga Yang Tak Dirindukan 2.
Di 2018 ada Suzana Bernapas Dalam Kubur. Lalu Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Baru ada Rocker Balik Kampung. Di 2019 ada Bumi Manusia, lalu 27 Steps of May. Di 2021 ada Surga Yang Tak Dirindukan 3, lalu Every Day is Lullaby, lalu Diri Mampu. Di 2022 ada KKN Desa Penari, Mendarat Darurat, DJS The Movie, Biarkan Aku Menari. Di 2023 ada Hamka dan Siti Raham Vol 2, lalu Layangan Putus The Movie, Air Mata di Ujung Sejadah, Pia Hamka, dan Bismillah Kunikahi Suamimu. Di 2024 ada Lembayung, Dilan 1983 Wo Aini, Ipar Adalah Maut, dan Pasutri Gaje. Di 2025 ada Tabayun, Satu Imam Dua Makmum, Air Mata di Ujung Sejadah 2, dan yang terakhir itu film Sukma. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ipung yuk, karena udah banyak nih film yang udah digarap oleh Bapak Ipung. Oh ya, satu lagi aku akan menyebutkan nominasi dan penghargaan yang udah Bapak Ipung dapatkan. Jadi di 2004, Bapak Ipung pemenang pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori tata sinematografi terbaik, film Mengejar Matahari. Di 2005, masuk nominasi pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori sinematografi terbaik, film Janji Joni. Di 2006, masuk nominasi pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori sinematografi terbaik di film Berbagi Suami. Di 2007, pemenang pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori sinematografi terbaik di film Kala. Di 2009, pemenang pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori penata sinematografi terbaik di film Pintu Terlarang. Di 2011, nominasi pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori pengarah sinematografi terbaik di film The Mirror Never Lies. Di 2012, masuk nominasi pada Asian Film Awards di Hong Kong, penghargaan Ava Trophy, kategori Best Cinematography di film The Mirror Never Lies, dan pemenang pada Festival Film Bandung, penghargaan Festival Film Bandung, kategori penata kamera terpuji, film The Mirror Never Lies. Di 2013, pemenang pada Asian International Film Festival Award, penghargaan Asian Film Festival Award, kategori Best Film Fotografi, di film Raya Cahaya di Atas Cahaya. Di 2015, pemenang pada Festival Film Bandung, penghargaan Festival Film Bandung, kategori penata kamera terpuji, film Guru Bangsa Jokroa Minoto. Lalu pemenang pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori pengarah sinematografi terbaik di film Guru Bangsa Jokroa Minoto. Dan masuk pada nominasi Festival Film Bandung, penghargaan Festival Film Bandung, kategori penata kamera terpuji di film Surga Yang Tak Dirindukan. Di 2016, masuk nominasi pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori pengarah sinematografi terbaik di film Tiga Sri Kandi. Di 2018, masuk nominasi pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori pengarah sinematografi terbaik di film Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Di 2023, masuk nominasi pada Festival Film Indonesia, penghargaan Piala Citra, kategori pengarah sinematograf terbaik di film Buya Hamka. Lalu di 2025, masuk Asian Academy Creative Award, kategori Best Cinematography di film Lembayung. Penghargaan ini diberikan untuk sinematografi terbaik di tingkat Asia. Karya Bapak Ipung di film Lembayung ini dinilai punya kualitas visual yang kuat, atmosferik, dan sangat khas gaya sinema Indonesia modern. Lalu yang kedua, ada Festival Film Wartawan Indonesia, FFYI, kategori sinematografi terbaik di film Sukma. Di film Sukma berhasil masuk 7 nominasi di ajang FFYI 2025,
termasuk nominasi untuk Ipung Rahmat Syaiful di kategori sinematografi terbaik. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Ipung. Oke teman-teman, jadi setelah presentasi selesai dari Bapak Ipung akan ada waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi pastikan untuk menyiapkan pertanyaan ya. Mari kita jaga kualitas koneksi dan interaksi kita, dan mari kita membuat sesi ini menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Udah penasaran banget nih sama materinya. Langsung aja teman-teman dengarkan dengan baik seputar sinematografi dalam perfilman yang akan dibawakan oleh Bapak Ipung Rahmat Syaiful. Kepada Pak Ipung dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen, Ibu dosen, terus adik-adik kita, penerus bangsa, penerus saya mungkin. Selamat sore, saya nama Ipung yang biasa ya gitu, nama Ipung. Saya lulusan dari Institut Kesenian Jakarta angkatan 91. Sampai saat ini saya berkecimpung di sinematografer, terutama layar lebar. Ya, jadi mungkin hari ini kita bukan bagi-bagi, kita belajar bersama. Karena sinematografi itu bukan seperti eksak, 2 tambah 2 adalah 4. Sinematografi itu 2 tambah 2 bisa 9. Kalau menurut saya gitu kan. Mari kita bareng-bareng belajar bersama. Tidak usah ada rasa takut, canggung atau nggak enak. Mari kita bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan kita jawab. Kalau ada pertanyaan apa unek-unek kita bahas di sini sampai benar-benar puas. Motivasi saya adalah mungkin saya memberi edukasi sekalian, mungkin saya ini tidak hanya penerusnya dari Jakarta, mungkin dari Jakarta, dari Aceh, dari manapun, dari seluruh Indonesia ini yang ingin, tadi kata Pak dosen, kurangnya apa ya, fasilitas di daerah itu memang menjadi kendala. Tapi kendala itu tidak usah dijadikan apa ya, tidak bisa dijadikan masalah. Semua hari ini semua kita mudahkan saja. Jadi kalau seumpamanya memang kepingin kita bahas sinematografi, ya mari kita bareng-bareng kita awali dengan bismillah. Semoga semua bisa merasakan dan termotivasi untuk kuliah, untuk kedepannya, untuk ke masyarakat. Tadi kalau kata Pak dosen, untuk politis, untuk ya apalah semuanya itu yang jelas untuk kebaikan. Mari kita bareng-bareng ya, kita belajar aja. Kalau semuanya ada pertanyaan langsung aja. Kalau ada apa yang tidak tahu silakan. Mari kita kembalikan ke moderator. Bentar ya Pak, ada. Oh, udah ini. Aduh. Pak Menteri sudah di. Baik, Pak Ipung, materinya sudah di share screen ya, Pak? Ya, ya. Kedengaran ya suara saya? Dengar Pak, dengar. Oke, oke. Yuk, silakan. Ini saya yang ngomong langsung ya. Aduh. Iya, Pak. The Cinematic proses pra dan pasca produksi dari perspektif sinematografi. Jadi secara sepengalaman saya, ini kita ngomongin tentang masalah sinematografi yang berhubungan dengan mungkin dengan karya atau pekerjaan lah ya, semuanya para produksi atau produksi gitu. Jadi sepengalaman saya sebelum praproduksi saya itu selalu mendapat seumpamanya ini kita ngomongin film gitu ya, yang sudah selalu mendapat skenario gitu. Nah, skenario ini harus yang sudah final draft gitu, yang sudah final dari produser. Biasanya saya baca
baca skenario itu sampai tuntas. Sebelum saya mempresentasikan konsep saya di praproduksi itu, saya sudah membacanya. Seumpamanya dari skenario satu skenario itu 50 scene gitu. Satu scene-nya itu seumpamanya opening scene-nya itu di suatu kota gitu ya. Itulah kita sudah pelajarin sampai emang benar-benar konsep kita sebelum kita presentasikan ke sutradara. Biasanya film itu adalah punya sutradara kan. Jadi kalau seumpamanya sutradara pasti punya keinginan sendiri atau film ini mau dibawa kemana gitu. Sutradara sebenarnya biasanya sudah punya konsep itu. Nah, saya sebagai yang ditunjuk jadi sinematografer, saya sudah membaca itu, konsep apa yang akan saya presentasikan itu dengan detail. Tentunya dengan disiplin ilmu tadi itu, sinematografi itu. Nah, kedua, setelah ini masih di pra ya, akhirnya saya pasti akan bertemu. Kalau di film itu pasti akan ada PPM tuh, persiapan PPM gitu, PPM 1, PPM 2, PPM 3 itu atau semacam persiapan gitu ya. Itu juga pra 1, pra 2, pra 3 gitu. Pra 1 kita bertemu dengan chief-chiefnya itu semuanya. Chief artistik, chief kamera, chief penyutradaraan, terus Astrada atau produser terutama gitu. Kita ngomongin mau dibawa kemana nih film ini ya, sebenarnya kan gitu. Mau dibawa kemana nih filmnya? Contohnya film yang baru yang baru saya kerjakan, film Sukma gitu. Sutradara saya Mbak Imwong itu punya misi. Kalau film ini kita bikin film horor tapi tidak ada tidak ada setannya, tidak ada ya itulah setannya, tapi kita bermain di visual yang bisa membuat orang terbawa dengan menonton. Oke, setelah itu kita berbicara tentang lokasi. Lokasinya itu waktu di Sukma ini hanya cuma satu rumah, nggak banyak, cuma satu dua tiga rumah lah buat si toko itu. Nah, kita pilihlah di praproduksi itu, di praproduksi itu kita pilihlah tempat-tempat itu. Kalau bahasa sekarang itu hunting atau reki gitu ya. Kalau bahasa filmnya itu hunting atau reki. Oke, sudah dapat tempat yang mewakili film itu. Si Mbak Imong tetap minta kalau seumpama film ini dengan suasana rumah aja menjadikan penonton untuk tertarik dan pasti akan ketakutan, sebenarnya kan gitu. Ya gitu terus akhirnya sampai masuk ke produksi setelah skenario itu sudah menemukan lokasi, menemukan konsep dari artistik juga gitu, konsep dari wardrobe, konsep dari efek itu bisa efek luka, efek kamera, baru kita masuk ke jenjang produksi. Nah, di produksi itu kita, halo, masih kedengaran ya? Halo? Masih Pak. Oke, terima kasih. Jadi setelah praproduksi, apa yang kita inginkan itu, apa yang kita mau dari semua tim, terutama dari briefing sutradara dan produser, karena kan pasti gimana film itu, yang pertama punya produser ya, karena yang punya uang. Yang kedua, director yang punya kerjaannya. Kalau seumpama kamera sinematografi itu pendukung, artistik pendukung, wardrobe pendukung itu. Tapi bagaimana caranya dari semua itu menyatu dari konsep skenario itu tadi. Masuklah kita ke jenjang dengan proses yang lama ya. Kemarin itu Sukma itu butuh waktu produksi itu 2 bulan 3 bulanan.
baru masuk apa namanya, produksi. Nah, masa produksi itu penentuannya semua produksi itu terjadi di praproduksi. Jadi, kalau kalian ingin membuat sebuah karya, kuatkanlah, atau kalau bahasanya ini, dibutin aja, apa nama, bukan dibutin, apa ya, brainstorming aja sampai sampai adu argumen di praproduksi. Kenapa? Karena hukumnya dilarang ketika produksi kalian masih ngomongin konsep. Konsep itu kalau menurut saya seharusnya diselesaikan di praproduksi. Mulai dari budget, mulai dari tempat, mulai dari nanti konsep editingnya, mulai nanti dari sutradara minta apa, itu semuanya harus sudah clear di praproduksi. Jadi ketika produksi, kalian tinggal melakukan itu dengan dengan kemampuan kalian semua, dengan disiplin ilmu kalian semua itu tadi. Nggak ada tuh yang kenapa kok, kan ada pertanyaan gini, kenapa kok selalu kita tambah hari atau apalah gitu ya, kalau bahasa filmnya itu over waktu, over budget gitu ya. Itu tadi karena praproduksi tidak selesai, kalau menurut saya tidak selesai. Semua masalah dari praproduksi itu, untuk produksi itu harus selesai di praproduksi. Itu kewajiban. Nah, di produksi tinggal kalian itu ya sudah ngikutin apa yang kalian desain itu tadi. Apa yang mau diminta sutradara itu tadi, atau apa yang mau diminta produser tadi itu. Nggak ada tuh, kebanyakan nanti karena ego, nggak boleh tuh, ego. Semakin ego, semakin diproduksi, semakin nggak bisa. Jadinya satu shot aja jadi brainstorming yang lama gitu. Kalau sekarang kebanyakan biasanya untuk pemula biasanya untuk satu scene mereka itu bikin storyboard. Oh, shotnya apa gitu. Jadi scene masjid gitu semuanya ya. Ini contohnya scene masjid. Si A lagi ingin sholat ke masjid Baitur Rahman semuanya gitu. Mungkin kan pasti dibikin biasanya sutradara itu bikin PR untuk itu, bikin shortlist, namanya shortlist, bisa divisualkan menjadi storyboard. Si A masuk masjid, kamera mengikuti si A masuk masjid, di halaman masjid si A menuju ke tempat wudhu gitu ya. Di tempat wudhu si A sholat bersama teman-temannya. Shortlist itu ada berapa shortlist, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, shortlist 1 berapa shot, shortlist 2 berapa shot, shortlist 3 berapa shot. Nah, itu harus jelas. Biasanya sutradara itu yang selalu punya PR itu gitu. Kalau di tempat profesional, di komersil, itu selalu yang ditanyakan oleh produser. Kenapa produser selalu menanyakan itu? Karena berhubungan dengan waktu. Seumpamanya, di scene si A mau ke masjid, mau sholat itu butuh waktu 5 shot gitu. Diestimasi tuh sama produksi. Syuting ini menjadi waktunya cuma 5 menit atau setengah jam gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Kita nggak boleh, orang kita nggak boleh ngelama-ngelamain, atau karena disiplin ilmu kita dulu aja yang harus kita masukkan ke pekerjaan itu gitu. Nah, terus masalah produksi seperti itu. Nah, di produksi nanti kalau seorang sinematografer setelah ini produksi ya, setelah syuting gitu ya. Mungkin kalau ada waktunya, kalau kebiasaan saya biasanya kalau ada waktu kan kita dikasih waktu 30 menit semuanya, masih ada waktu 20 menit, saya ngambil
stock shot yang bisa menjadi kekuatan scene itu ketika di editing. Contohnya habis sholat itu kita ambil seumpamanya untuk transisi editing. Mungkin banyaknya sendal kita ambil shotnya gitu. Supaya intercutnya ketika nanti, siapa tahu nanti di shot wudhu jelek atau dialognya nggak bagus, kita bisa intercut kemana kan gitu. Semuanya air wudhu, air tetesan kan gitu, sebenarnya kan gitu. Atau nanti begitu ketika sholat kita harus ada shot imamnya ambil kan gitu. Itu kalau seumpamanya masih ada waktu. Tapi yang diutamakan adalah shortlist itu dulu, shortlist dari sutradara itu dulu yang harus yang diutamakan, karena gimana sutradara punya visi untuk menjadikan sebuah scene per scene atau shot itu nanti masuk meja editing gitu. Itu sih sebenarnya lebih apa ya, kalau menurut saya menjadikan seorang sinematografi atau sinematografer itu lebih kepada disiplin gitu, pada disiplin itu tadi. Karena kalau kita tidak disiplin atau tidak loyal, mungkin ya itu tadi, motivasimu apa sih jadi sinematografi itu atau sinematografer itu tadi, itu yang harus dikejar, motivasi itu dulu yang harus dikejar. Nah, motivasi itu didukung oleh apa? Didukung oleh kedisiplinan sama konsistensi tadi itu gitu. Sekarang saya mungkin di sekian banyak teman-teman di sini, adik-adik di sini, aku kepingin jadi sinematografer gitu. Karena tidak pernah diasah atau tidak pernah dicoba. Akhirnya, enggak, aku nggak jadi deh, aku mau jadi editor aja gitu. Itu nggak ada sesuatu, kalau semuanya masuk penjurusan itu kok jadi bingung kan gitu. Itu nggak konsisten gitu. Itu nggak loyal. Kalau mau dijadikan sinematografi, kalau saya dari dulu kan gitu. Saya itu sebenarnya lulusnya soundman. Soundman. Nah, akhirnya kok ngambil kamera ya, akhirnya soundman saya tinggalkan. Tapi saya mengulang lagi, kuliahnya lagi ke sinematografi lagi 1 tahun lagi. Dengan keyakinan nggak apa-apa deh saya ngulang. Tapi ini jangan dijadikan patokan ya, ini nggak boleh nggak, saya ngulang 1 semester untuk ngambil sinematografer tadi itu. Cuman itu nggak bagus, harusnya mulai dari sekarang, karena itu kurang bagus. Mulai dari sekarang adik-adik ini itu tadi harus konsisten dan apa ya nama tadi itu, loyal. Sekarang aku mau jadi apa, saya mau jadi apa, itu udah harus terdesain dari sekarang, Mas. Kalau ngomongin tentang sinematografi kan, semester berapa itu kalian kan akan ada penjurusan, ada jurusan ini kan gitu. Itu sih sebenarnya dari kalau praproduksi dan produksi itu. Nah, setelah syuting selesai masuk ke tempat editing. Nah, meskipun ini bukan pekerjaan sinematografi, karena shot-shot sinematografer itu dipakai di sini atau diciptakan di scene itu, alangkah baiknya sinematografer itu datang ke tempat editing gitu. Ke tempat editing kenapa? Ya itu tadi, untuk melihat, oh hasil saya seperti ini kok setelah diedit gitu. Ya kan? Setelah diedit, oh seperti ini. Setelah diedit pasti akan picture lock, artinya editingnya selesai gitu. Karena sutradara puas atau produser menyatakan oh selesai, akhirnya masuk ke grading. Nah, ini tugasnya grading, ini tugasnya si sinematografi. Mau dibuat bagaimana film ini? Pastikan sebelumnya sinematografer itu harus punya konsep gitu. Kalau contohnya balik lagi kita bikin film Sukma gitu ya. Nanti kita bahas tentang, nanti ada satu trailer kepingin saya bahas tentang trailer itu, awal mulanya trailer tercipta kan gitu. Nah, terus saya balik lagi. Apa sih sinematografi itu? Sinematografi itu menurut saya adalah melukis dengan cahaya gitu. Melukis dengan cahaya. Semuanya orang bisa di tahun-tahun sekarang ini, semuanya orang gampang menjadi seorang fotografer atau sinematografi. Karena apa alasan saya? Semuanya kalian pasti punya handphone bagus kan gitu.
handphone yang pasti ya yang mumpuni, yang bisa bisa kamarnya ada. Kenapa belajarnya? Kalau dulu saya belajarnya dari situ. Mahasiswa saya juga yang dari IKJ selalu gitu. Adik-adik saya juga yang ada itu kalau pembimbingan selalu saya ajari gitu. Kamu harus terbiasa dengan apa yang kamu lihat. Kamu jangan pernah takut ketika kamu melihat sesuatu yang bagus. Contohnya di jalan gitu. Di jalan ada bagus banget ya ini gambar gitu. Itu tidak akan terulang kalau tidak kamu capture gitu. Bagaimana caranya? Kamu kan punya handphone. Udah, kamu foto aja, kamu turun sebentar atau kamu naik motor. Ada bagus nih. Ada seumuanya contohnya ada apa namanya? Ada pelangi atau ada apalah gitu, ada acara apa atau ada acara daerah gitu, 17 Agustusan. Kan menarik gitu. Kamu berhenti sebentar. Kenapa? Seseringnya kamu memotret, seseringnya kamu mengcapture akan terekam di memori kita. Sering aja motret dengan atau di video ini. Kamera-kamera kalian, handphone kalian kan canggih tuh, udah murah meriah tuh kalau di kantong dimanapun bisa direkod kan. Ya sama seperti kayak yang TikTok gitulah. Nah ini coba mulai sekarang dengan pembahasan ini coba kalian membiasakan itu. Pulang dari sini atau nanti pulang atau besok olahraga, ambil barang-barang yang bagus. Menurut saya gambar-gambar yang bagus itu sinematografi itu karena terbiasa gitu. Terbiasa melihat, terbiasa mengamati, akhirnya di memori kita terekam itu. Makanya tadi saya ngomong sinematografi itu bukan 2 tambah 2 pasti 4, enggak. Fleksibel dia bisa 4 tambah 4 bisa 8. Itu tadi kenapa kok bisa 4 tambah 4 bisa 16 bisa ya kenapa? Contohnya seperti ini. Kita semua yang ada di sini pegang handphone semuanya. Depan kita ada gambar apa yang sama. Semuanya depan kita ada gambar ember atau apa, ada gambar sepeda dengan wanita atau dengan lelaki yang lagi duduk di situ. Kita coba dengan angle yang sama menghadap ke depan semuanya dengan kamera handphone semua. Secara pemotretan apa namanya medianya sama, tapi secara rasa, secara angle, secara komposisi berbeda. Nah, itulah seninya. Itu seninya dari sinematografi di situ. Setiap orang boleh sama memotret modelnya, tapi seninya beda-beda. Ya itu yang harus diasah. Itu yang harus diasah. Kalian harus sering gitu. Semuanya dari sekian ini berapa 160 orang atau 120 orang ya 120 orang kita siapin ke depan pasti ada yang gayanya angle-nya miring ada itu nggak apa-apa itu seni lakukan aja sinematografi tidak boleh merasa takut salah karena itu tadi sinematografi itu karena sering memandang gambar bagus kalau saya kan itu dulu belajarnya gitu sering memandang butuh kalau zaman sekarang kan susah ya gampang ya cari Google udah dapat kalau kita dulu ada satu aplikasi yang namanya apa dulu yang variety itu untuk cari gambar-gambar bagus tiap hari kita lihat gambar-gambar bagus karena apa biar kita terdistract dan termemori gitu hari ini kita gambar apa landscape kita lihat landscape dulu itu saya sampai punya ya ngumpulin semacam satu folder itu di internet cari. Sekarang hari ini saya mau ngambil tentang landscape, kumpulin gambar landscape bermacam-macam landscape pokoknya dari manapun kita kumpulin sampai rumah dari kampus sampai rumah kita buka kita lihat. Kalau saya sambil ngopi sambil apa terserah lah gitu kita lihat lama-lama kan termemori karena menurut saya peristiwa itu akan terulang-ulang. Mungkin hari ini saya pernah ngelakuin, besok lagi akan melakukan. Nah, itu karena kalau terbiasa, mungkin itu yang menjadi apa ya, menjadi keuntungan kita, menjadi pembelajaran kita, menjadi sesuatu yang kalau semua nanti jadi sinematografi itu menjadi sesuatu yang biasa gitu.
Kenapa kok ada kata-kata ini pengalaman? Ya, iya karena pengalaman itu tadi. Kalau kalian mulai dari sekarang udah dibiasakan untuk mendesain kedepannya harus bagaimana gitu. Nggak cuma harus lihat film bagaimana bikinnya, nggak usah gitu. Kita nggak boleh gitu. Kita nanti akan ada waktunya. Kalau kita sering sering lihat film, sering lihat gambar bagus, sering lihat foto bagus full, itu menjadi modal kita nanti kalau kita menjadi sinematografi. Itu pengalaman saya gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya menjadi harus tekun gitu, harus tekun itu tadi nggak hitung-hitungan. Artinya tadi itu prosesnya sinematografi cuman bikin gambar bagus, bikin syuting bagus selesai, enggak. Saya ikutin tuh nanti editing kayak apa sih, saya pingin lihat, oh ini. Kita bisa tanya nanti, shot kita yang itu kok nggak dipakai? Itu kan urusannya nanti sutradara atau produser kan. Oh ya itu udah harus harus ikhlas-ikhlas saja. Oke, setelah jadi kita lihat lagi, yaitu tadi proses ke grading, mau bikin apa kalau semuanya tidak bisa mengungkapkan dengan omongan, bisa dengan gambar. Saya mau bikin warna di scene ini seperti ini loh. Nah itu tadi kasihkan ke anak coloris atau grading tadi itu. Ya syukur-syukur nanti kalian bisa grading sendiri. Jadi sinematografi grading color sendiri. Wah itu lebih 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 bagus. Nah di zaman-zaman sekarang ini kan belajar-belajar seperti itu kan untuk kalian-kalian zaman-zaman kalian kan sangat gampang kan itu. Itu sih sebenarnya. Itu tadi yang harus digarisbawahin. Kalau buat saya menjadi sinematografi itu harus konsisten dan loyal. Kalau urusan nanti materi atau apa eh, eh, materi atau teori kalian kan sekarang Google banyak, semuanya hampir rata-rata mungkin nanti suatu saat dosen-dosen kalian mengajari seperti itu juga gitu, yang ada di nggak jauh beda dengan di Google itu. Tapi di sini yang harus ditekankan adalah itu tadi, menjadi seorang sinematografi harus konsisten dan royal, itu aja dulu. Terus sering-seringlah melihat dan membiasakan gambar-gambar bagus, entah itu dari koran, entah itu foto-foto bagus atau video-video bagus, entah itu dari YouTube. Sering-seringlah lihat itu kan gitu. Terus jangan pernah takut salah, karena kalau orang udah takut salah dan terus terus apa ya namanya, yang sering-sering itu kan apalagi di daerah yang mungkin ya karena kita nggak ada perangkatnya, kita nggak ada alatnya. Jangan pernah itu. Kalian punya handphone loh, kalian punya punya handphone yang videonya itu sekarang sudah 10-20 kan gitu. Itu aja dulu. Komposisi yang bagus, angle yang bagus, sampai rumah dikumpulin, diedit sendiri jadi 1 menitan, nanti dipresentasikan ke teman-teman, nanti teman-teman diajak seperti itu. Kalau semuanya selalu setiap minggu atau setiap bulan bisa bisa bersaing, ini bersaing sehat ya. Kita bikin ini nih, kita bikin ini. Saya rasa sih pasti akan menjadi sebuah apa ya, sebuah kekuatan atau menjadi menjadi apa ya, menjadi perkumpulan yang bagus itu, terutama pada sinematografi ya, menjadi menjadi kekuatan, menjadi itu tadi pembelajaran yang bagus itu. Kalau tempat saya kan dulu gitu. Setengahnya kalau saya waktu masih kuliah itu dulu gitu. Di KJ dulu saya masih semester 1-2 itu saya foto. Ini masih belum ngomongin audiovisual atau kamera gerak ya. Kita foto nih, foto di mana di mana. Pulang dari motret ke kampus, biasanya setiap Sabtu Minggu ada pameran. Kita sombong, ya kita bukan sombong dalam arti itu ya. Ayo kita pamerin, nggak ada tempatnya, ya udah ada di lorong kampus, di lorong kelas aja gitu, nih gitu. Atau dulu ada akhirnya semakin semakin berminatnya itu, tiba-tiba kita punya TV kampus di kampus itu juga kita akhirnya ke video, habis dari foto setiap minggu pameran tempelin aja, tempelin atau di maring-maring tempelin pameran berapa orang gitu ya. Sifatnya yang sederhana, yang nggak usah serius-serius, tapi terus terupdate terus gitu.
Terus akhirnya ada TV kampus, ya udah kita akhirnya ngambil. Bagaimana ada yang dulu mau jadi kameramen apa namanya kayak kameramen news gitu, ada sendiri ngambil gambar, dia editing sendiri, dimasukin ke TV kampus. Setiap Sabtu atau setiap hari dibuka terus di setiap teman-teman saya istirahat itu jam 12 itu diupdate di TV kampus. Ini loh. Ya kayak gitu, media-media itu kalau menurut saya di zaman kalian itu sangat gampang gitu. Sangat gampang, dan itu tadi jangan pernah takut salah. Itu sih seperti itu praproduksi dan produksi, dan sepengalaman saya seperti itu. Gitu. Halo. Halo. Nah, ya Pak. Iya, itu mungkin saya balikin ke moderator itu sih.